Oke, pertama kita lihat nomor 1, pilihan ganda. Kesebangunan. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada 2 buah segitiga. Yang pertama segitiga yang kecil, segitiga ABC. Lalu segitiga yang besar adalah segitiga EBD. Lalu, jika segitiga ABC sebangun dengan segitiga ABD, dengan panjang AB adalah 4, AE adalah 10, AC sama dengan 5, dan ED adalah berapa? Itu pertanyaannya. Pertama, untuk menyelesaikan kesebangunan, anak-anak harus memisahkan segitiga ini. Oke? Segitiganya tadi ada 2 ya. Segitiga yang pertama yang kecil, A, B, C. Dengan AB adalah 4 cm, 4. AC-nya adalah 5. Lalu segitiga yang besar? Segitiga yang besar adalah EBD. EBD yang besar ya. Kita mulai dengan E di sini, B di sini, lalu D di sini. Pertanyaan saya adalah E ke B, dari E ke B. Menurut kalian berapa? 14 itu dari 10 ditambah 4. Good. 10 tambah 4 hasilnya adalah 14. Lalu kalau di sini EB-nya 14, yang ditanya adalah nilai ED. ED, ini yang ditanya. Maka kita harus melakukan perbandingan, karena kesebangunan itu erat kaitannya dengan perbandingan. Gimana perbandingannya? Pertama sisi bagian kiri dulu, AB. Berapa nilai AB-nya? 4 per nilai sebelah kanan dari segitiga yang besar. 14, betul. Kita sama denganin dengan bagian bawah segitiga kecil. 5 per bagian bawah segitiga besar. Ada tidak? Tidak ada, maka kita simbolkan dengan X karena belum ada nilainya. Sampai sini jelas? Oke. Kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Kita kalikan silang. X dikalikan 4. 4X sama dengan 14 dikali 5. Kita tulis saja ya, 14 kali 5 seperti ini. Lalu untuk menyelesaikannya pasti mudah banget buat kalian. X sama dengan 14 kali 5 dibagi dengan 4. Oke. 14 kali 5 dibagi dengan 4. Berapa? 14 kali 5 dulu. Berapa? 70 dibagi dengan 4. Berapa jawabannya? 70 dibagi dengan 4. Benar? Jawabannya adalah 17,5 cm. Nah, berarti jawabannya adalah C. Sampai sini jelas? Oke. Pertama, kita harus memisahkan segitiga kecil dengan segitiga besar. Lalu kita lakukan perbandingan. Oke? Boleh kita next ke nomor 2? Oke, boleh next ke nomor 2 ya. Oke. Jelas? Di sini untuk nomor 2, Miss Yeci memiliki kertas asturo berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 30, lebarnya 20. Oke. Pertama panjangnya 30, lebarnya 20. Kita bikin perbandingan dulu. Berarti perbandingannya panjangnya 30 berbanding lebarnya adalah 20. Bisa dikecilin nggak? Gimana caranya? Dibagi dengan 2. Kita lebih mudah coret aja nolnya, dicoret nolnya. Jadi hasilnya adalah 3:2. Nah, pertanyaannya, misalkan ada beberapa bidang tanah berbentuk persegi panjang. Ada bidang pertama, bidang kedua, bidang ketiga, dan bidang keempat. Pertanyaannya bidang tanah yang tidak sebangun. Kalau tidak sebangun, artinya perbandingannya tidak sama. Kita cari satu-satu ya. 15:10. Kita mulai dengan 15:10. 15:10. Oke? Menurut kalian kalau ini dikecilin dibagi berapa? Dibagi 5. Kalau kita bagi 5, 15 bagi 5. 3. 10 bagi 5. 3:2 sama nggak sama kertas saya? Sama, berarti ini sebangun. Oke? Kita mulai dari yang kedua.
60 banding 40. Menurut anak-anak ini dibagi berapa? Nolnya coret dulu boleh ya? Nolnya coret dulu biar enak. 6 banding 4. Dibagi berapa? Dibagi 2. Hasilnya? 6 bagi 2? 4 bagi 2. Sama nggak sama kertas Asturo punya saya? Berarti sebangun. Next, nomor 3. 90 banding 50. Boleh dicoret nolnya? Oke. Ini 9 sama 5 bisa dibagi berapa? Nggak bisa. Berarti ya udah perbandingannya 9 banding 5. Sebangun nggak menurut kalian? Enggak. Kenapa nggak sebangun? Beda dengan 3 banding 2 kertas punya saya. Kita lanjut ya yang keempat. Siapa tahu yang keempat juga. 18 berbanding 12. Oke. Menurut kalian ini dibagi berapa? Dibagi 6. Oke. Kita mulai dengan 18 bagi 6. 3 banding 12 bagi 6. Sebangun? Maka pertanyaannya bidang tanah yang tidak sebangun dengan kertas Asturo milik Miss Yeci yang mana? 3. Jawabannya adalah yang C. 3. Jadi kesebangunan itu tentang perbandingan. Perbandingannya harus sama. Mudah kan? Karena kalian sudah pernah belajar perbandingan di kelas SD sudah pernah, SMP kelas 7 juga pernah. Kita boleh mulai ke nomor 3? Boleh. Masih jelas sejauh ini? Masih? Oke. Nah, ini dia nomor 3. Kita lihat ya. Garis AB sejajar dengan ED. Panjang AC 6. Betul ya? AC-nya 6. CD-nya 9. CD 9, betul. AB-nya adalah 8. AB-nya 8. CE-nya CE 12. C ke E 12. Oke, betul. Yang ditanya jika X adalah panjang BC. BC adalah X. Kita lihat. B, dari sini B, ke C adalah X. Kita misalkan X. Lalu Y adalah panjang DE. D ke E, kita misalkan adalah Y. Pertanyaannya, X tambah Y berapa? Anak-anak, kalian harus hati-hati ketika segitiganya ini berhadapan seperti ini. Kita tahu segitiga yang sebangun adalah segitiga ABC. Segitiga ABC akan sebangun. Nah, ini sebangun ya. Dengan segitiga DCE. Segitiga DCE. Oke. Untuk cara perbandingannya kita mau cari apa dulu? Cari X dulu atau Y dulu menurut kalian? X boleh, kita cari X. Cari X. Oke. Untuk cari X saya coba pakai warna lain ya. Cari X. Pertama kita mulai dari alas dulu boleh ya. Jangan dari alas deh, dari sini, sisi yang sini. 6 ya. Akan pernya per 9. Depannya dia. 6 pasangannya sama 9. Oke. Sama dengan. Oke. Sama dengan adalah sekarang yang X. Oke, kita balik lagi ke X. Pernya depannya X, yaitu adalah 12. Kalau sudah kayak gini, maka kita tinggal kalikan silang. Ini kali ke sini. 6 dikali 12. Sama dengan 9 kali X berapa? 9X. Maka buat nyari X ini pindah jadi bagi. Betul? Maka 6 kali 12 dibagi 9 itu sama dengan X. Ada yang bisa dicoret nggak? 6 kali 12 bagi 9. Berapa X-nya? Ada nggak yang bisa dicoret? 6 kali 12 berapa? 72 dibagi 9. Berapa 72 bagi 9? Berapa? 8 cm. X-nya udah ketemu. Yang belum ketemu apa? Y. Betul. Oke. Kita mulai dengan Y. Warna hijau lah ya. Untuk mencari Y. Kita mau cari Y ya. Cari nilai Y. Gimana caranya? Sama aja. 6. Pernya per berapa? Depannya 6? 9. Sama dengan kita balik lagi ke segitiga ABC. Berarti 8 dong bagian alasnya. 8 pernya per siapa? Per Y. Betul.
Kalau udah sampai sini kita apain? Kali silang. Ini kali ke sini. 6 kali Y. 6Y. Lalu 8 dikalikan 9. Seperti ini betul? Oke. Maka Y sama dengan 8 kali 9 dibagi dengan 6. Berapa 8 kali 9? 72 dibagi 6. Berapa 72 bagi 6? 12. Sudah ketemu X dan Y. Kita tinggal jawab pertanyaannya. X tambah Y. Tadi X-nya berapa? 8 tambah 12. Jawabannya 20 cm. Sampai sini masih oke? Boleh next? Boleh? Oke. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Kita lanjut ke nomor 4. Di sini ada dua segitiga yang sama-sama nempel nih. Menurut kalian, segitiga yang sebangun yang mana? Yang mana segitiga yang sebangun? CDE, betul? CDE dengan ABC, betul. Bisa kelihatan ya, kita tulis dulu yang kecil itu namanya segitiga, di sininya D, di sininya E, di sininya C. Betul? Bentar. Oke. Lalu CE-nya adalah 10. Di mana DE adalah 8. Betul? Oke. Pertama sudah yang segitiga kecil, segitiga yang besarnya yang mana? A, B, C. Kita segitiga yang besar ya. B di sini, A di sini, C di sini. Oke. Menurut kalian, C ke A, berapa C ke A? 20 itu dari mana? 10 tambah 10, berarti hasilnya adalah 20. Berarti C ke A adalah 20 cm. Nah, kita lihat dulu nih yang ditanya apa. Oke. Segitiga DCE sebangun dengan BCA. Panjang DE 8, CE 10, tadi udah kita gambar, dan EA adalah 10. Yang ditanya DB, D ke B. D ke B. Dari sini ke sini. Ini yang jadi pertanyaan. Maka untuk dapat D ke B, kalian perlu cari dulu C ke D. Pertama ya. Pertama kita cari CD. Anak-anak sudah pernah belajar Pitagoras? Pernah di kelas 8? Kalau kita nyari CD, caranya adalah akar dari 10 kuadrat kita kurang dengan 8 kuadrat. Betul? Boleh dong dihasilkan 10 kuadrat berapa? 100 dikurang berapa? 64. 100 dikurang 64. Berapa? 36. Akar dari 36. 6 cm. Oh, udah dapet nih ininya 6. Yang belum dapat sisi mana? C ke B. C ke B kita cari dulu. C ke B kita misalkan sebagai X. Menurut kalian perbandingannya gimana? Kita mulai dengan 6 ya. 6 pernya adalah per X. X. Sama dengan kita pakai sisi yang 20, berarti bandingnya sama 10 ya. 10 dulu. 10 per 20. Kalau udah kayak gini kita apain? Kali silang. Ini ke sini dikali ya. 6 dikali 20 sama dengan ini ke sini 10X. Betul? Maka dapat X-nya adalah 6 kali 20 bagi 10 sama dengan X. Ada yang bisa dicoret nggak? Ada yang bisa dicoret? 20 dibagi 10. Berapa? 2. 6 kali 2? 12. Betul. Apakah sudah ketemu? Belum. Karena yang ditanya adalah DB. Oke. Ini step ke-1, ini step ke-2. Kita lanjut step ke-3 ya. Step ke-3. Sesuai pertanyaan. Yang ditanya adalah DB. Untuk nyari DB, maka kalian bisa mengurangkan CB dikurang dengan CD. Betul. CB-nya berapa?
C ke B adalah X. Berarti C ke B 12. 12 dikurang CD. CD tadi kita udah dapet. CD adalah 6. 12 kurang 6 jawabannya adalah 6 cm. Kita lihat ya, adakah jawabannya 6 cm? Benar jawabannya 6 cm. Oke. Sampai sini masih bisa dipahamin? Masih bisa? Oke. Kita ke nomor 5 ya. 5 trapesium. Oke. Dari tadi kita 1 sampai 4 adalah segitiga. Kita mulai yang kelima adalah trapesium. Ya. Kita lihat dulu pertama. Saya ganti hitam dulu ya. Jika DE adalah 1, kita lihat D ke E. D ke E adalah 1 cm. Kita tulis di sini 1 cm. Oke, 1/4 kita misalkan aja dia 1 cm dan 4 cm biar mudah ya. Lalu EA adalah 4. E ke A adalah 4 cm. Untuk trapesium, cara paling mudah untuk mencari EF, EF adalah bagian tengah. Cara EF itu tengah nih yang sini, ini EF. Cara mudah untuk mencari bagian tengah adalah dengan mengalikan. Pertama apa yang harus kita kalikan? Oke, first one kita harus kalikan 54 dengan 4. Ini yang pertama. Kalikan. 54 dikalikan dengan 4. First step ya. Second step. Step yang kedua. 80 kita kalikan dengan 1. Jadi mengalikannya itu menyilang. Oke, posisinya ini ditambah dalam kurung 80 kali 1 tutup kurung. Lalu yang ketiga kita bagi. Bagi dengan apa? Penambahan dari 1 tambah 4. 1 ditambah 4. Oke, biasanya kalau ngitung trapesium itu hasilnya koma. Biasanya emang seperti itu. Langsung kita hasilin ya. 54 dikali 4. Berapa 54 kali 4? 216. Good. Ditambah 80 kali 1. 80 dibagi 1 tambah 4. Oke, kita tambahin dulu yuk. 216 tambah 80. Berapa? 296 dibagi dengan 5. Jawabannya? Ini sudah ada jawabannya 59,2 cm. Ini jawabannya. Oke. Diingatkan lagi untuk trapesium adalah kita mengalihkan secara menyilang ya. Tadi ini dikali. Oke. Sudah? Oke. Nanti untuk nomor 6 dan nomor seterusnya kita lanjutkan setelah istirahat ya. Ini kalian boleh catat dulu. Bentar ya.